بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين وأعمالنا في أعمالهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه بجوده وكرمه إنه أرحم الراحمين. Kita kemarin sudah belajar sampai mana? Sampai arkanul iman faslun wa arafna arkanul al-islam. Hari ini arkanul iman. Wah, kemarin sudah kita tahu faham apa yang berbeda di antara Islam dan iman. Al-Islam, kemarin kita bilang al-Islam itu kerjaan yang kita harus melakukan. Beda sama al-iman. Al-iman apa bedanya? I'tiqad, yakin. Yakin di dalam hati. Oke, di sini juga ada buku. Bagus sekali, Arkanul Iman. Rukun iman ada 6. Percaya dan yakin. Iman, percaya dan yakin. Al-Islam melakukan seperti puasa, zakat, haji, haji, ya kan? Beda sama al-iman. Al-iman di dalam hati. Oke. Al-iman lughatan at-tasdiq. Iman itu kata iman artinya tasdiq, percaya. Oke. Juga al-sifat al-mu'min harus orang yang percaya sama siapapun, harus jujur. Sampai di dalam riwayat Nabi Muhammad SAW bersabda, al-mu'min idza qala sadaq. Kalau dia ucapannya benar. Wa idza qila lahu sadaq, langsung percaya. Berarti yang ragu dari bicaramu itu artinya ada sifat orang munafik. Na'udzubillah. Kenapa? Karena kemarin kita belajar ayatul munafik. Sifat ayat munafik itu yang di tafsir kita belajar sifatnya orang dusta atau bohong. Jadi harus mukmin bicaranya benar. Kalau bohong atau dusta itu na'udzubillah. Sampai waktu Rasulullah mereka tanya Rasulullah, ayakunul mu'min sariq, mencuri? Rasulullah bilang ya. Ayakunul mu'min jaban, takut dari perang fisabilillah, bilang ya. Ayakunul mu'min zanian, zina, bilang ya. Ayakunul mu'min kadzaban, Rasulullah bilang itu orang beriman orang dusta atau bohong, Rasulullah bilang enggak. Mungkin maksiat lainnya, tapi dusta enggak, karena bahaya. Oke. Di sini al-iman lughatan at-tasdiq. Di dalam bahasa Arab al-iman itu percaya dalam hati. Wa syar'an iqbalul qalbi wa id'anuhu lima 'ulima min ad-din. Itu hati kita terima yang seharusnya kita pelajari atau terima dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Iqbalul qalbi wa id'anuhu lima 'ulima bid-darurah annahu min dinillah. Jadi rukun-rukun yang 6 di sini itu darurat, harus kita belajar, harus kita iman. Kalau tidak percaya berarti orang munafik. Jadi orang munafik lebih bahaya dari orang kafir. Orang kafir sudah jelas kafir, kita bisa perhatian. Tapi orang munafik bahaya. Dia ikut salat, puasa, zakat sama kita, tapi di dalam hati dia belum percaya. Alhamdulillah min dzalik. Wal ma'na anna al-ajza, di artinya ini arkanul iman atau faslun fi arkan iman, al-ajza allati la tatahaqqaq mahiyatul iman syar'an illa bihasid. Itu ada 6 perkara. Ada 6 perkara. Yang kalau ada satu atau tidak ada satu, tidak masuk di golongan orang mukmin sama orang muslim. Yang pertama, antu'mina billah. Iman, percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luas sekali.
Di dalamnya ada berapa masalah ada berapa masalah ilmiah pas kita belajar. Antuk minabillah. Kita percaya dan yakin kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ada. Terus ada tapi saya tidak bisa lihat. Ya, kamu dan para nabi juga. Waktu Sayyidina Musa bilang, wahai Tuhanku, saya mau lihatmu. Bilang, innaka lan tarani. Tidak bisa lihat sekarang. Itu madhab ahlus sunnah wal jamaah. Madhab ahlus sunnah, kita bisa lihat Allah Ta'ala. Itu nikmat yang paling mulia di surga, bisa lihat Allah Ta'ala. Oke. Tapi Mu'tazilah bilang enggak, di Al-Quran bilang lan tarani, berarti kamu tidak bisa melihatku. Sudah selalu tidak bisa lihat. Ahlus sunnah wal jamaah bilang bisa lihat. Dalil ahlus sunnah wal jamaah wujuhu yawma idin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Wujuhun yawma idin itu bercahaya, cahaya, ada cahaya di wajahnya. Bahasa Indonesia. Nadhirah itu yang terang, seperti wajahnya ada cahaya. Nadhirah ila rabbiha nadhirah. Hari kiamat bisa lihat Allah Ta'ala. Rasulullah SAW kasih tahu di hadis yang sahih juga, bersabda, Rasulullah tanya sama sahabat, kamu bisa lihat bulan hari 15 Lailatul Badri. Lailatul Badri itu malam 15. Mereka bilang, ya bisa nih. Sudah. Rasulullah berfirman, kamu atau kalian bisa lihat Allah Ta'ala di hari kiamat seperti sekarang kita lihat, bisa lihat bulan. Al-iman antuk mina billah. Al-iman kepada Allah Ta'ala itu nanti kita dipelajari bagaimana caranya iman kepada Allah Ta'ala. Antuk min annallah wahid. Al-iman billahi subhanahu wa ta'ala itu Allah satu. Mawjud, ada. Kalau tidak mungkin ini alam ini bisa jadi. Harus ada yang mujid, yang membuat dunia ini. Kalau tidak ada, berarti tidak mungkin. Itu kata mawjud di sifat Allah Ta'ala. Manusia dia yang bisa bikin rumah. Kalau dia tidak ada, tidak punya rumah, tidak bisa atau beli atau itu yang maksud di kata Allah mawjud. Terus, jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Mawjud di mana, Syekh? Wah, Allah Ta'ala yang cipta langit, cipta bumi, cipta semuanya, ya kan? Seluruh selain Allah Ta'ala itu ciptaan Allah Ta'ala. Nah, jadi Allah Ta'ala beda dengan makhluk. Makhluk itu ada tempat, ada waktu, tapi Allah Ta'ala enggak. La yamurru alaihi zaman wala makan. Wa annahu wahidun fi sifatih. Allah Ta'ala satu, juga di sifatnya. Sifatullah Ta'ala. Walau kita bilang ilmu, Allah Ta'ala alim, Allah Ta'ala sami'. Alim itu alim. Juga sami', dengar, basir, lihat. Tapi itu pikiran kita manusia karena pikiran sama atau ilm seperti manusia. Jadi jangan kita masukin seperti sifat kita. Kalau kita bilang fulanun alim, artinya apa? Artinya fulan cari ilmu sampai jadi alim. Allah Ta'ala bukan seperti yang kita sama manusia. Beda ilmu Allah Ta'ala selain ilmu kita. Itu yang kita harus perhatikan. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, Laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang seperti Allah. Berarti kamu bilang alim, ini fulan alim, Masya Allah, fulan alim, allama alim. Ya betul. Tapi ilmu Allah Ta'ala beda. Ayatun, Allah Ta'ala mawjud. Itu seperti kita. Ini harus kita. Wahidun fi dhatihi. Fi zatnya Allah Ta'ala satu. Wahidun fi sifatihi, sifatnya kita nanti belajar besok di hari Rabu insyaallah mulai. Wa af'alihi, af'alullah Ta'ala, membuat.
yang dari Allah Ta'ala. La syarika lahu fil uluhiyah, tidak ada Tuhan sama dia. Wa hiya istihqaq al-ibadah wa annahu yajibu lahu ta'ala kullu kamalin yaliqu bidzatihi. Setiap yang sempurna itu kita harus taruh kasih ya, atau jadikan sifat Allah Ta'ala. Seperti apa? Itu seperti saya kasih biar kita paham. Seperti manusia. Manusia kenapa kita bilang manusia? Yang pertama karena biasa lupa. Berjanji sama kamu atau kasih chat atau nanti saya chat lagi ya, terus lupa. Itu sifat manusia. Tidak mungkin. Itu yang namanya naqs, kurang. Dengan Allah Ta'ala tidak ada, tidak mungkin ada seperti sifat ini di zatillahi ta'ala atau di sifatillahi ta'ala. Ya, jadi kita kasih setiap sifat yang sempurna ke Allah Ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa yastahilu alaihi jami'an naqais. Naqais itu yang sifat makhluk. Sifat makhluk apa? Marah. Sifat makhluk apa? Sedih. Sifat makhluk. Ini sifat makhluk. Ini namanya naqs. Kamu sudah bahagia terus, Masya Allah, dari dalam satu hari berubah. Tidak ada sifat sama dengan Allah Ta'ala. Terus yang di Al-Quran ada ghadiballahu alaihim rahmati wasi'at, itu sifat khusus Allah Ta'ala, kita tidak bisa taruh di atau bisa bilang ini seperti rahmah yang di antara kita. Itu rahmah di antara kita, kasih sayang. Fulan kasih sayang sama anak, sama istri, sama teman, ya kan? Oke, rahmatullahi ta'ala seperti ini. Kalau kita bilang ya, bahaya. Kenapa bahaya? Karena jadikan Allah Ta'ala seperti kita. Sampai lihat di dalam hadis sahih, Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala membagi rahmat itu sampai 100. Rahmat kasih sayang, ya, sampai 100. Dia sembang 99 sembang dengan Allah Ta'ala sampai hari kiamat, biar dia kasih sama makhlukat. Oke, satu yang menurunkan dari rahmat Allah Ta'ala itu semuanya satu. Itu sampai Rasulullah kasih tahu, sampai kita lihat binata atau hayawan, kambing, sapi, dia angkat kakinya kalau kena anaknya yang baru lahir. Itu sayang, kan? Itu sifat manusia, sifat makhlukat. Sifatullah Ta'ala Allahu a'lam. Bagaimana itu kasih sayang sama hari kiamat? Kasih sayang juga syadidul iqab. Ada dari hambanya yang harus masuk neraka, ada hambanya yang tidak sayang sama dia. Bagaimana itu? Itu yang kita tidak bisa paham. Kenapa? Ini lihat saya kasih contoh, tapi contoh Allah Ta'ala beda, ya kan? Tidak mungkin di dalam satu saat Faisal itu, Syekh Faisal lembut dan keras sama satu orang, tidak mungkin. Itu yang kita biar kita paham bagaimana sifat Allah Ta'ala beda sama sifat kita. Wa yastahil wa'lam annahu yajib 'ala al-mukallaf an ya'rif min aqaid al-iman fi haqqi ta'ala as-sifat al-wajibah wal mustahila wal jaizah fi haqqihi ta'ala. Itu nanti kita belajar di buku tauhid. Ada sifat wajibah kita belajar, wasifat mustahilah itu yang di Indonesia belajar namanya sifat 20. Ya, 20 sifat atau sifat 20 yang ada buku juga dari Habib Utsman bin Yahya. Sifat 20. Oke. Tapi itu tasawuf. Beda. Itu tasawuf. Di sini sifat khusus Allah. Oke. وأن يؤمن بوجوب الواجبة واستحالة فالواجبة 20 صفة. الواجبة 20 صفة. Ada 20 sifat yang wajib kita iman, ini khusus Allah Ta'ala atau ini kepada Allah Ta'ala. Al-wujud wal qidam wal ini seharus kita belajar di buku At-Tauhid insyaallah hari Rabu. Tapi kita masuk sedikit biar kita paham. Ada 20 sifat yang wajib. Al-wujud yang tadi kita bilang harus ada. Al-qidam, Allah Ta'ala tidak ada awal. Wa al-baqa, tidak ada akhir, selalu tidak ada akhir. Wa mukhalafatuhu lil hawadith,
Itu sifat Allah Ta'ala. Ini semuanya yang saya sebut sifat. Al-wujud ada. Al-qidam tidak ada awal. Tidak ada yang sebelumnya. Terus al-baqa, semua makhlukat habis atau selesai habis ya. Kecuali Allah Ta'ala. Al-baqa itu yang namanya baqa. Mukhalafatuhu lil hawadis. Tidak seperti yang Allah Ta'ala cipta makhlukat seperti manusia ini. Beda, sifatnya beda. Bukan seperti kita. Qiyamuhu binafsih, tidak butuh yang bantu dia. Oke. Wal wahdaniyah, wahid. Wa al-qudrah, bisa. Ini lihat, inna Allah ala kulli syai'in qadir. Wal iradah. Wal ilm. Wal haya. Wal-sam' wal-basar, wal-kalam. Ini semuanya kita belajar di buku Tauhid. InsyaAllah kita jelaskan lebih. Oke. Tapi di sini al-imanu billah. Syarat kita iman kepada Allah Ta'ala. Terus Syekh ini saya nggak mau masuk ini. Saya tidak bisa faham ini jadi repot. Bagaimana kamu bilang iman seperti iman al-awam? Iman awam itu mereka terima Allah Ta'ala ada, sudah Allah Ta'ala khaliquna, Allah Ta'ala raziquna, semuanya Allah cukup. Itu yang kita belajar biar jadi faham seperti itu. Oke. Al-imanu billahi, jadi harus kita tanzih, mensucikan atau tanzih itu bersih, tidak kasih sifat-sifat yang seperti manusia. Ini saya bilang sama kamu, bahasa saya di sini susah sedikit, tapi dari tadi coba. Allah wa malaikatuhu, atau al-imanu billahi wa malaikatihi. Al-imanu billah. Terus beriman kepada sekalian malaikat. Oke. Kemarin kita di buku kemarin sudah belajar di al-malaikah. Al-malaikah itu berapa? Kita bilang tidak ada hitungan. Nggak ada yang tahu jumlahnya. Rasulullah SAW tidak kasih tahu jumlah malaikat, itu yang wajib. Yang kita iman kepada malaikat. Iman kita itu umum. Ada berapa malaikat? Apa itu malaikat? Yang pertama, malaikat itu apa? Allah Ta'ala cipta malaikat dari apa? Malaikat ajsamun nuraniyah, dari syahid. Malaikat ajsamun, seperti apa? Benda ya. Benda dari syahid. Oke, nuraniyah atau jismun. Mubarra'atum minal qudurat al-jismiyah. Tidak ada seperti kita. Wah bau, wah kotor, wah jorok. Ada berapa hal. Malaikat tidak ada seperti itu. Dari cahaya bersih. Qadiratun ala tasyakkul bil ashkal. Dia bisa jadi seperti manusia. Bisa. Malaikat, kalau Allah Ta'ala kasih izin dia jadi manusia, bisa. Seperti Jibril. Dalam riwayat hadis sahih Bukhari Muslim, dia berkali-kali datang satu seperti Dihya, seperti wajah Dihya. Itu bagaimana hadisnya? Satu orang dia, mungkin Anas bin Malik, kalau tidak salah Anas bin Malik datang kepada Nabi. Lihat Rasulullah lagi berdiri sama orang. Lihat itu siapa? Itu Dihya. Mirip wajahnya seperti badan tubuh itu Dihya al-Kalbi. Dia lihat adab, itu seharusnya kita paham adab ini juga. Kalau saya mau datang, mau bicara sama kamu, lihat. Kamu lagi bicara, sudah diam sampai selesai. Tapi waktu dia datang, lihat Rasulullah lagi sama Dihya bicara, sudah pergi. Habis itu, balik lagi, bilang sama Rasulullah, tadi wahai Rasulullah, saya tadi sudah datang mau bicara sama kamu, tapi lihat kamu lagi sama Dihya, saya tidak jadi. Rasulullah tanya sama dia, oh kok bisa lihat? Dia lihat. Itu Jibril bilang sama dia. Itu Jibril. Nah, ini dari riwayat ini dia bisa, malaikat bisa jadi seperti manusia atau tubuh atau badan manusia. Oke, hadis yang Rasulullah SAW kasih tahu di dalam riwayat hadis, ada satu orang pergi mau ke rumah temannya karena Allah Ta'ala ziarah, apa bahasa Indonesia? Jongkot atau apa itu bahasa Indonesia?
mau ke rumah teman. Namanya apa bahasa Indonesia? Bertamu. Bertamu, tapi bukan bertamu. Ada ziarah, ada. Berkunjung, Syekh. Hah? Berkunjung. Jung. Berkunjung. Oke. Ini balasan, Bu. Jadi belajar makhraj sifat. Tapi bagus. Dia pergi mau ke rumah teman. Subhanallah, Allah Ta'ala menutus malak ala surat rajul, seperti orang. Tanya sama dia, mau kemana? Dia bilang sama dia, saya mau ke rumah teman saya. Mau apa? Saya mau karena Allah Ta'ala, mau duduk sama dia aja karena Allah Ta'ala. Dia bilang sama dia, Allah Ta'ala kirim saya kasih tahu kepadamu, Allah Ta'ala tibta wa taba mamsha. Ini kasih bahala. Dalil ini, maksud ini malaikat bisa jadi manusia. Ada beberapa hadis banyak yang malaikat jadi manusia. Bisa berubah badannya jadi manusia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di dalam riwayat itu tadi juga Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, dia juga satu hari Rasulullah lagi bicara sama Jibril. Sampai dia bisa lihat. Ya. Lihat Jibril. Rasulullah bilang sama dia, atau dia bilang sama Rasulullah, saya lihat tadi kamu sama orang itu siapa? Bilang sama dia, itu Jibril. Tapi saya kasih kabar dari sekarang, kamu di akhir umur jadi buta. Karena kamu lihat itu setelah akhir umur. Mungkin. Kenapa? Allah alam. Sebabnya apa? Allah alam. Yang saya paham, yang saya tahu, Abdullah bin Abbas di akhir umurnya setelah, karena dia lihat Jibril bisa jadi buta. Oke, Allahu alam. Baik. Al-iman bil malaikah. Al-iman bil malaikah seperti tadi. Sudah yakin, percaya dan yakin kepada malaikat. Tapi malaikat itu seperti tadi bilang banyak sekali sampai kita enggak tahu ada berapa malaikat. Di dalam syariah kasih 10 malaikat yang kita harus iman kepada 10 ini. Siapa itu? Yang pertama Jibril. Jibril wa huwa aminul wahyi. Aminul wahyi. Terus afdalul malaikat. Sudah alal itlaq Jibril. Terus Mikail. Mikail di dalam riwayat hadis muwakkalun bil amtar. Kalau hujan-hujan atur, siapa yang atur? Sudah, itu kerjaan Sayyidina Mikail. Wal arzaq juga, rizq kasih rizq atau bagi rizq manusia, rizki manusia. Oke, wa Mikail wa Israfil al muwakkal bin nafkhi fi sur. Saya nggak tahu namanya apa, sur namanya dalam bahasa Indonesia, tapi itu di hari kiamat dia yang siap. Apa itu sur? Siapa yang bisa bantu? Boleh Dede? Trompet. Sakakala, Syekh. Oke. Itu Israfil. Wa Israil al-muwakkal biqabdul arwah. Sampai ada yang tanya di dalam riwayat Rasulullah tanya sama Israel, kamu cubut ruh manusia bagaimana bisa di dalam satu saat berapa orang, dalam satu waktu 2 orang, 3 orang, apalagi kalau seperti tsunami itu musibah yang umum, bagaimana bisa? Bilang sama dia itu arwah manusia di hadapan saya seperti di piring, saya bisa pilih yang mana. La ilaha illallah. Wakal biqabdul arwah. Biqabdul arwah bukan ruh manusia aja. Yang punya ruh itu Israel kerjaannya. Berarti hayawanat, binatang besar kecil sudah punya ruh, bisa jadi besar, bisa apa, itu subhanallah, itu urusan. Jadi bagaimana? Luas sekali. Piring itu atau nambang yang di hadapannya seperti apa sampai dia bisa pilih juga badannya, dia matanya, atau bisa lihat itu semuanya di dalam satu saat.
Sebut ruhnya la ilaha illallah. Itu yang kita harus perhatian. Wa Israil. Wa munkarun wa nakir. Yang kelima munkar nakir. Itu alladzani yas'alan al-mayyit fi qabrih. Allah kasih tahu di dalam hadis. Wa raqibun wa atid. Alladzina yaktubanil hasanat. Raqibun atid, ada yang bilang raqibun atid satu, ada yang bilang dua. Raqibun atid. Wa ridwan khazinul jannah, menjaga surga. Oke, Malik khazinun nar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Masih ada? Ini yang kita harus iman kepada malaikat. Oke. Wa yajib al-iman tafsilan bi-'ashra minhum Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa munkarun wa nakir. Munkar wa nakir 6 jadi 5, munkar nakir jadi 6, wa raqib atid jadi 8, wa ridwan jadi 9, Malik khazinun nar jadi 10. Itu yang wajib iman kepada ini. Yang lain itu imannya umum. Ada berapa malaikat? Rasulullah Allah Ta'ala kasih tahu malaikat Ahlu Badri yang turun waktu Badr, malaikat yang pergi apa yang masuk ke Baitul Ma'mur, malaikat yang di langit, wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah, yang bawa al-arsy itu 8 malaikat. Terus itu semuanya umum. Namanya apa? Jelasnya apa? Itu tidak ada hadis sahih sampai kepada malaikat. Wa kutubihi, al-iman bil kutub, ya. Kutub itu buku. Mana? Al-iman bi kitabillah azza wa jalla. Al-iman bi anna kalam Allah Ta'ala azali. Kalam Allah azali bukan seperti bicara kita. Mulai dari baca saja huruf. Belajar huruf. Kita bisa duduk sama siapapun. Dia bicara, saya bisa faham kalam. Itu yang namanya kalam. Kitabullah Ta'ala munazzahun anil harfi was sawt. Terus wa anna kullama tadammanu haq. Terus kalau masalah Sayyidina Musa, dia bisa bicara dengan Allah Ta'ala. Di dalam riwayat waktu dia pergi ke sana bisa dengar semuanya, bisa dengar suara dari seluruh yang di sebelahnya. Gunung, batu, semuanya itu bisa dengar dan paham yang Allah Ta'ala mau kasih sama dia. Itu luar biasa atau kharijul aqli. Kita tidak bisa. Kita tidak bisa percaya karena belum paham. Kalau paham, oh jadi. Oke. Al-kutub itu mi'a wa arba'ah. Buku yang turun berapa? 104. Di sini ketemu. Unzila minha khamsuna ala syith. 50, saya kemarin salah, bilang 40. 50 itu turun kepada Sayyidina Syith. Ada Nabi, itu Nabi yang pertama setelah Sayyidina Adam. Nabi, beda sama Rasul. Ada Rasul itu Nuh. Nuh yang Rasul pertama, tapi Nabi itu Syith. Kenapa Syith? Karena Syith masih umatnya sedikit. Anak Adam, setelah wafat Sayyidina Adam, ada Nabi namanya Syith. Ada berapa buku turun namanya Suhuf juga. Dan bilang Suhuf juga bilang buku. 50 sahifah. Wa 30 ala Idris. Ada 30, berarti saya lupa kemarin. Ya Allah, subhanallah. Enggak ada yang sempurna. Wa 30 ala Idris. Nabi Idris ada 30 buku. Wa 10 ala Adam. 10 kepada Adam. Subhanallah, saya lupa ini kemarin. La ilaha illallah. Barusan baca ingat. Wa 10 ala Adam. 10 kepada Adam juga. 10 lagi kepada Ibrahim. 10 kepada Musa. Berarti yang kemarin saya lupa, Idris wa Adam. 10 Adam, 10 Idris. 10 Ibrahim, 10 Musa. Jadi berapa? 50 Syith, 10 Idris, 60, 10 Adam, 70, 10 maaf. Syith wa 30 ala Idris, ya. Maaf, 50 Syith.
Terus 30 Idris. 40. Ini berarti ada salah. Ada salah. 40 Syith, 30 Idris, jadi 70. Wa Adam 10, Ibrahim 10, Musa 10 lagi. Sudah jadi 10. Jadi 100. Zabur ala Daud. Yang kita wajib sekarang, kita wajib iman kepada berapa? Kepada 10, 4. Kenapa ya Syekh? Karena ini yang dalilnya dari Al-Quran. Itu di dalam riwayat, dalam cerita kadang-kadang dari Israel, ada yang bilang turun ini, ada yang bilang ini, ya kan? Tapi yang wajib Al-Quran. Kenapa yang wajib 4 aja? Karena Allah Ta'ala sebut di Al-Quran At-Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan. Nah, itu iman ijmalan. Oke, wa huwa Al-Quran ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa kutubihi wa rusulih, para rasul. Ar-rasul humul anbiya alladziina umiru bit-tabligh. Ini beda. Rasul dan nabi beda. Rasul apa, nabi apa? Rasul itu Allah Ta'ala kasih syariah, suruh dia ayo kasih tahu kepada seluruh manusia. Atau kepada seperti kalau saya bilang kabupaten, negara khusus, itu namanya rasul. Tapi enggak, kalau dia kepada sukunya atau berapa orang aja, kamu jadi bilang sama fulan dan fulan dan fulan berapa orang, itu namanya nabi. Itu yang beda sedikit. Wa al-iman bir-rusul. Al-iman bir-rusul anna Allah arsalahum ila kafatil khalqi li hidayatihi wa takmili ma'ashihim wa ma'adihim wa ayyadahum bil mu'jizat. Kasih mu'jizat kepada rasul semuanya. Ala sidqihim wa annahum ballaghu 'anillahi risalata. Wa'lam anna 'adad ar-rusul, harus kamu tahu ini, wa bayyanu ma amru bi bayanihi wa annahu yajib ihtiramuhum kulluhum. Harus kita berhormat kepada seluruh rasul dan nabi. Yang Allah Ta'ala sebut namanya di Al-Quran, itu kita wajib juga harus kita berhormat kepada dia. Jangan kita kurangin hargai satu orang nabi, enggak. Tetap. Wa adamut tafriq bainahum bil iman. Iman ini rasul, ini rasul. Ini dari Allah Ta'ala, ini dari Allah Ta'ala. Tapi ini afdal karena gini-gini, itu masalah lain. Nanti kita bahas. Oke, wa annahum ma'sumuna minas saghair wal kabair. Maksum itu tidak mungkin ada maksud dari nabi atau rasul. Yang Allah Ta'ala kasih tahu di Al-Quran dia nabi atau rasul, tidak mungkin dia orang bermaksiat. Maksum, itu namanya maksum. Kita manusia bisa, tapi balik lagi taubat, istighfar, ya. Oke, manusia biasa. Tapi nabi aslinya dari awal tidak mungkin. Tidak mungkin jadi nabi orang bermaksiat. Terus yang cerita atau baca di Al-Quran seperti Musa dibunuh orang, itu maksiat, ya kan? Bagaimana? Kita belajar di buku Tauhid, insyaAllah. Itu khusus, artinya khusus. Oke, ada Rasul berapa? Ada Rasul 313. 313 orang Rasul. 313. Wakila 15. Juga ada yang bilang 315. Itu para Rasul. Siapa itu? Yajibul iman. Ini berarti kita harus iman kepada 315 atau 13. Enggak. Kita itu umum iman kepada 313 atau 15. Tapi kalau mau yang wajib iman bihim, yang sebut di Al-Quran. Apa itu? 25. 25 Rasul. Harus kita iman kepada mereka. Siapa itu? Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Walyasa, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, wa Yahya, wa Uzair, wa Isa, wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 25. Terus Syekh, kamu baca cepat, kita bisa ikut. Ya, yang kita harus perhatian sama 25 Rasul, kita harus iman kepada. Dari mana itu? Semuanya Allah Ta'ala sebut di Al-Quran, kita iman kepada. Terus yang tadi itu umum aja, iman. Ada berapa? 300. Wa afdaluhum paling afdal dari ini, ulul azm. Dari 315,
paling mulia siapa? Semuanya mulia, itu Nabi, tapi ada derajat. Oke, ada ulul azmi. Itu ulul azmi siapa itu? 5 orang dari 25. Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Itu di surat Al-Ahzab. Tadi kita belum, sudah kemarin baca. Kita akhadna min qaumi Ibrahim wa Nuh wa Ismail. Ini 5 orang di dalam satu ayat. Allah kasih fadilah tentang 5 nabi atau 5 nabi dan rasul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus sifat rasul itu ada 4 sifat. Sifat yang wajib kita al-iman. Mereka harus jujur, tidak mungkin nabi atau rasul orang dusta atau bohong. Harus dia sampaikan ke umatnya, tabligh. Juga amanah. Al-amanah, orang amanat. Tidak mungkin nabi tapi orang khianat ya. Wa al-fitana, al-fitana itu gas. Bukan orang bodoh, tidak paham, bukan. Orang yang bentar ya bahasa Indonesia bilang. Terus ada sifat mustahilnya itu nanti kita belajar juga lawan tadi. Lawan sidq itu jujur, lawannya apa? Dusta atau bohong. Tabligh dia tidak kasih tahu kepada siapa. Itu tidak mungkin jadi sifat orang nabi. La ilaha illallah. Wal jaizah hiya al-ittisaf bil a'rad al-bashariyah allati la tudul. La ilaha illallah. Oke, terakhir kayak waktunya sudah cukup. Masih ada wabil yaumil akhir wabil qadari khairihi wa syarrih. Kayak cukup sampai sini, besok kita lanjut biar bisa jelas. Kayak hari ini sudah lebih waktunya lebih. Besok insyaallah masih ada perkara yang mana? Hari kiamat dan beriman ke apa lagi? Bil qadari khairihi wa syarrih wa bil qadari khairihi wa syarrih. Insyaallah. Minggu depan. Hari ini sampai di sini. Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Wa kutubihi wa rusulihi. Wa bil yaumil akhir. Nabi Uzair, ya betul. Saya bilang Nabi Uzair di Al-Quran. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله di surat Al-Baqarah. Itu Nabi Uzair. وقالت اليهود عزير ابن الله, ya kan? Nabi Uzair di Bani Israel mereka bilang Nabi seperti siapa itu? Seperti Sayyidina Isa. Mereka bilang ibnu anaknya, ya kan? Ini juga itu di dalam riwayat kumpul riwayat. Jadi para nabi yang lahir kita harus iman kepada mereka, kepadanya itu 25. Ada di sini saya tidak kasih, ada khilaf di antara berapa, ada yang tambahan. Berapa ulama ada tambah nabi siapa itu? Dzulkifli, ada di Al-Quran Dzulkifli. Siapa itu? Ilyas. Wa qila Zakaria. Tapi juga ada yang bilang Dzulkifli ini Al-Yasa. Itu khilaf di antara mereka. Kenapa? Karena yang bilang Dzulkifli asalnya yang kita tadi bilang Al-Yasa. Dzulkifli Al-Yasa. 2 nama sama 1 orang atau 2 sifat sama 1 orang. Wa Ilyas. Ilyasa. Oke, wa Zakaria. Ini sudah ada 25. Nas'alullah an yanfa'ana bil anbiya was salihin wa yaj'alna min ibadihi al-mu'minin innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Ini yang kita belajar hari ini. Insyaallah besok kita lanjut minggu depan kalau kita sehat, masih hidup, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita biar bisa lanjut insyaallah. Jazakumullah khair, barakallahu fikum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillah.